pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, reguler sore, semester 7, ingin menjelaskan tentang buku review ketiga dari tugas sosiologi konflik yang berjudul Memikirkan Kembali Studi Perdamaian dan Konflik. Pada bab 1 dengan judul Pemimpin Lokal dalam dipimpin internasional transisi demokratis. Komitmen PBB terhadap institusi liberal telah menjadi semakin terbukti selama dua dekade terakhir. Faktanya sejak tahun 1990 lebih dari setengah misi diprakarsai oleh Departemen PBB Penjaga Perdamaian mencakup beberapa bentuk pembangunan ilustrasi liberal. Kesetiaan pada ideologi liberal ini bahkan lebih terlihat ketika misi yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap perang saudara. Lebih dari 90% dari misi tersebut diamanatkan untuk membantu dalam pembentukan lembaga liberal. Selanjutnya dari bab 1 ada mendefinisikan demokrasi. Mengembangkan definisi universal tentang demokrasi merupakan dilema yang harus dihadapi. Menantang para ahli teori dari filsuf selama beberapa dekade pola pikir politik. Sulit untuk menemukan kesepakatan bahkan apakah itu sistem politik atau ideologi. Selanjutnya, teori demokrasi modern memiliki fondasi dalam karya 3 orang tokoh utama, yaitu Locke, Rousseau, dan Tocqueville. Kebetulan 2 di antaranya adalah ahli teori. Locke dan Rousseau tidak mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dalam tulisan mereka. Faktanya, Rousseau menyarankan itu adalah bentuk pemerintahan yang hanya bisa diperoleh oleh dewa. Terlepas dari itu, file karakteristik pemerintahan yang baik yang dipromosikan oleh para filsuf ini telah menjadi elemen pemerintahan demokratis yang diterima secara umum hari ini. Meskipun orang-orang ini menulis dalam periode yang berbeda dan konteks yang berbeda pula, kesimpulan serupa dapat ditarik dari filosofi mereka. Prinsip kesetaraan adalah tema sentral di seluruh karya dari 3 ahli teori tersebut. Ini adalah fondasi di mana setiap efek pemerintah harus berbasis. Akibatnya, sistem tidak memastikan kesetaraan, hak pilih universal, kebutuhan lain bagi demokrasi. Sangat erat kaitannya dengan gagasan tentang kesetaraan. Sebuah pemerintahan harus dipilih dan disetujui oleh seluruh penduduk, dan pemerintah yang tidak bertindak tepat dapat disingkirkan. Selanjutnya, dari hak milik Locke hingga kebebasan Tocqueville, kebebasan sipil sangat penting untuk definisi ketiga penulis pemerintahan yang tepat. Kesetaraan, kebebasan, dan hak pilih universal ini kemudian harus dilindungi oleh persyaratan penting lainnya untuk sebuah fungsi. Pemerintah nasional, undang-undang, atau supremasi hukum yang efektif. Hukum akan melakukannya, tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga akan memastikan bahwa institusi demokrasi diterapkan secara efektif. Selanjutnya, PBB telah berkomitmen pada ide-ide liberal sejak didirikan pada tahun 1945.
Piagamnya dirancang dalam kerangka liberal berdasarkan hak manusia, penentuan nasib sendiri, keadilan sosial, dan kebebasan dengan keseluruhan tujuan membangun perdamaian global. Ide-ide ini selanjutnya dikodifikasi dengan pembuatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR yang mengklasifikasikan hak menjadi 3 kategori, yaitu sipil, politik, dan sosial ekonomik. Hak asasi manusia universal yang diuraikan dalam UDHR sangatlah luar biasa komprehensif dan representatif dari sistem demokrasi liberal. Kecenderungan liberal dan komitmen terhadap demokrasi ini memiliki retorika dan tindakan PBB selama 7 tahun terakhir dan telah menjadi lebih jelas sejak kerusakan Perang Dingin dan peningkatan keterlibatan dalam pembangunan perdamaian dalam agenda For Peace pada tahun 1992. Sekretaris Jenderal PBB Boutros Ghali menyatakan bahwa demokrasi di semua tingkatan adalah penting untuk mencapai perdamaian era baru, kemakmuran, dan juga keadilan. Karakterisasi demokrasi PBB juga tampak pada mandat individu untuk berbagai misi perdamaian, yaitu selama 2 tahun terakhir dekade, karena lebih dari 90% proses transisi dilakukan dalam pasca negara perang saudara, termasuk pembangunan dan atau dukungan liberal institusi. Ini termasuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan membangun proses peradilan, membangun lembaga pemilihan dan pelaksana pemilihan, mempromosikan pluralisme melalui pembangunan kembali partai politik dan memperkuat layanan. Selanjutnya, teori perdamaian demokratis dalam pembangunan perdamaian. Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, gagasan membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui lembaga demokrasi berakar pada internasionalisme liberal atau perdamaian liberal. Padahal bukan tujuan buku ini untuk membuktikan atau menyangkal teori perdamaian liberal. Penting untuk memahami bagaimana dan mengapa itu menjadi teori dominan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan perdamaian komunitas nasional. Selanjutnya ada di bab kedua yang berjudul Kamboja. Sebutan Kamboja kepada orang-orang hari ini dan gambar yang disulap adalah kemungkinan besar mereka adalah koperasi pertanian dan Taul Sleng. Keduanya adalah gambaran dari Republik Demokratik Kampuchea yang brutal di Khmer Merah tahun 1970-an. Padahal saat melakukan penelitian di Kamboja selama ini studi tertentu hampir mustahil untuk meyakinkan individu untuk membahas apapun kecuali Pol Pot dan komite sentralnya. Selanjutnya dari bab kedua ada sejarah politik Kamboja, geopolitik, dan pria karismatik. Melihat kembali sejarah politik Kamboja, hasil dari transisi menjadi dapat diprediksi. 2 aspek khusus Kamboja di masa lalu memiliki dampak signifikan pada politik saat ini: struktur geopolitik dan laki-laki karismatik. Faktor-faktor yang seringkali muncul saling diperkuat. Pangeran Norodom Sihanouk yang memerintah dari pra-kemerdekaan untuk ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh Perang Vietnam, itu adalah pemimpin karismatik pertama yang berkuasa untuk periode yang dicakup dalam buku ini. Dia memulai masa jabatannya sebagai kepala
Kamboja pada tahun 1941 ketika dia diangkat tahta oleh kekuasaan kolonial Prancis pada usia 18 tahun dengan asumsi bahwa kemudaan dan pengalamannya akan membuatnya mudah diatur dan juga ditempa. Banyak kejutan bagi kolonial pemimpinnya. Sihanouk terbukti sebagai negarawan yang canggih dan cakap mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri saat negara transit menuju negara bagian di bawah monarki konstitusional. Ia mundur dari jabatannya sebagai posisi raja untuk mengejar karir politik tanpa kontrak denda royalti. Dia terus mempertahankan kendali pemerintah dan parlemen melalui jaringan partai politik yang didukung mantan raja dan membungkam oposisi. Selanjutnya ada konteks politik Kamboja pada saat negosiasi. Sekitar 40 tahun setelah kemerdekaan, Kamboja berada di bawah perintah oleh 4 rezim berbeda menggunakan 4 sistem politik yang berbeda. Semuanya dikendalikan oleh kepribadian karismatik. Negara yang pertama kali mewarisi monarki konstitusional dari kekuasaan kolonialnya di bawah Raja Sihanouk, yang akhirnya digantikan oleh Lon Nol. Itu mengikuti 2 rezim sama-sama komunis tetapi sangat berbeda metode aturan mereka. Khmer Merah di bawah Pol Pot berusaha melakukannya, membangun utopia sosialis dengan memaksa hidup komunal pedesaan, sedangkan Front mendirikan markas besarnya di ibu kota dengan sistem lebih mirip dengan sistem Vietnam. Selanjutnya ada di bab ketiga dengan judul Liberia. Liberia adalah negara kecil di pantai Afrika Barat dengan populasi sedikit di atas 3,4 juta. Meskipun ukurannya kecil, ia memiliki pulau yang sangat besar yang berdampak pada wilayah Afrika Barat, terutama karena tindakan Charles Taylor. Latar belakang Liberia sangat menarik karena diselesaikan dengan cara dibebaskan budak Amerika, tapi tidak pernah dijajah oleh suatu bangsa. Amerika liberal pemukim meskipun tidak memiliki negara membentuk sistem kontrol penduduk asli dan memelihara hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Kelompok itu dipimpin oleh gubernur berkulit putih sampai tahun 1841 ketika Joseph Robert, seorang Amerika yang berkulit hitam, bebas ditunjukkan sebagai pemukim pertama Eleanor. Pada tahun 1847, para pemukim mengklaim kemerdekaan mereka dengan terorganisir sistem yang didasarkan pada konstitusi AS. Seiring pertumbuhan populasi Amerika, Liberia mulai bersaing dengan penjajah Prancis dan Inggris untuk wilayah adat pedalaman. Para pemukim mencoba bernegosiasi dengan kelompok masyarakat adat, tetapi dalam kasus di mana ini mereka gagal didukung oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai imbalan atas dimasukkannya tanah mereka ke dalam koloni yang baru terbentuk. Pemerintah Liberia menawarkan layanan seperti perlindungan dan pendidikan bagi orang-orang Afrika. Namun itu terus berlanjut dan menyingkirkan kelompok adat dengan cara mencadangkan pendidikan tinggi dan partisipasi politik untuk Amerika transisi dan pemilu.
Di bawah perjanjian Abuja, pemilihan dijadwalkan berlangsung Agustus 1996 sehingga memungkinkan hampir 1 tahun persiapan seperti yang terlihat dengan banyak proses transisi internasional. Jadwalnya segera tertinggal. Sebagian besar penundaan ini disebabkan oleh violence yang disebutkan di atas. Dengan demikian, persiapan pemilu tidak benar-benar dimulai hingga akhir tahun 1996 dan pemilu dijadwalkan ulang pada 30 Mei 1997. Pada awal tahun 1996, PBB membentuk Komisi Pemilihan Umum ad hoc untuk mulai mendaftarkan peserta, sedangkan Menteri Luar Negeri atau ECOWAS bertemu untuk memutuskan kriteria penyelenggaraan pemilu. Ini termasuk Undang-Undang Pemilu yang menguraikan representasi independen Komisi Pemilihan. Akses yang sama ke pemilih untuk berkampanye, kebebasan ekspresi untuk masyarakat sipil, keamanan, dan kesepakatan semua pihak untuk menerima hasilnya. Pemilihan independen komisi terdiri dari 7 anggota yang ditunjuk, 3 oleh faksi yang bertikai dan 4 oleh masyarakat sipil. Satu hal yang diperdebatkan adalah apakah pengungsi harus diizinkan untuk memilih di negara tuan rumah mereka. Bahkan akhirnya keputusan dibuat untuk mengecualikan pemungutan suara di luar Liberia, tetapi untuk berkonsentrasi pada pemulangan para pengungsi pada saat pemilihan. Selanjutnya, di bab keempat, yaitu dengan judul Burundi. Burundi merupakan contoh permusuhan etnis yang mengakar kuat yang mengakibatkan konflik terus-menerus selama 50 tahun terakhir. Itu dekade setelah kemerdekaan dan sebelum intervensi PBB ditandai oleh konflik kekerasan dan perubahan siklis. Penyebab utama yang mendasari dinamika ini bukanlah perbedaan politik atau ideologis, tetapi lebih ke etnis dan juga regional. Selama sebagian besar periode ini, negara itu dikendalikan oleh berbagai rezim militer elit Tutsi yang sering berperilaku secara brutal terhadap mayoritas Hutu. Demikianlah konflik selama beberapa dekade. Burundi mewakili perebutan kekuasaan dalam bentuknya yang paling dasar. Setelah pemilihan awal pasca kemerdekaan dan kudeta pada tahun 1996 oleh Tutsi, didominasi militer, pergeseran kekuasaan terjadi di antara faksi-faksi yang bersaing. Petugas Tutsi sebagai lawan dari partai politik yang bersaing. Konflik tercapai ketinggiannya baru setelah ada pembunuhan orang pertama yang terpilih secara demokratis, presiden, pada tahun 1993. Dan pada tahun 2004, PBB membentuk misi pembangunan perdamaian yang memimpin transisi ke demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu. Peter Nkurunziza, pemimpin faksi pemberontak paling kuat, muncul sebagai kepribadian yang dominan dan terpilih sebagai presiden Burundi di pemilu transisi 2005. Dia dengan terampil bermanuver melalui transisi resmi berhasil memanipulasi proses komposisi yang lebih baik, memilih fraksinya untuk kemenangan akhir. Banyak taktik yang digunakan oleh MC Conseil National pour la Défense de la Démocratie
CNDO, jauh dari demokrasi tetapi politik seperti biasa untuk negara kecil Burundi. Meskipun penyelesaian dan transisi adalah peristiwa yang relatif baru, analisis menganalisis kinerja pemerintah beserta komponennya. Selanjutnya dari bab keempat, masih dengan bab keempat yang berlanjut latar belakang konflik. Seperti yang disebutkan di atas, panggung politik Burundi telah didominasi oleh perpecahan etnis sejak penjajahan dan dipimpin oleh juntas militer Komon dalam administrasi kolonial. Jerman dan Belgia dikelola negara dengan memanfaatkan struktur kekuasaan yang ada. Di Burundi, struktur ini kekuatan melintasi sistem kelas. Secara historis, kebaikan yang telah menjadi begitu penting di Burundi pada zaman modern dulu sebenarnya lebih mirip dengan status sosial ekonomi atau kasta. Sistem sosial ini telah menjadi titik fokus dari konflik sejak kemerdekaan seperti kebanyakan koloni Afrika. Kemerdekaan berarti konferensi ke beberapa bentuk demokrasi melalui parlemen monarki pada saat kemerdekaan dan partai-partai bermunculan. Antisipasi pemilu pra-kemerdekaan pada tahun 1961. Selanjutnya 5 dengan judul mengevaluasi ulang paradigma transisi. Orang mungkin berpendapat bahwa transisi demokrasi sejati membutuhkan waktu mungkin beberapa dekade, tetapi ketiga kasus tersebut tampaknya juga semakin mendekati ujung spektrum yang otoritatif. Alasan kegagalan menjadi jelas ketika seseorang mempertimbangkan masing-masing komponen paradigma. Para pemimpin tidak hanya gagal membangun apapun lembaga demokrasi lebih lanjut, tetapi juga menolak untuk bertindak dalam provided selama masa transisi. Negosiasi dianggap sebagai proses pertama yang diharapkan oleh PBB dan aktor lainnya untuk membatasi atau mengubah perilaku para pemimpin. Dalam asumsi kebenaran institusi nasionalisme internasional, komunitas mengadakan pentingnya model kepemimpinan lainnya. Dalam analisis dari 3 kasus, jelas bahwa para pemimpin tidak terikat oleh institusi dan lebih representatif dari modal berbasis dalam psikologi dan sosiologi seperti model kepemimpinan karismatik. Masih dari bab kelima, itu gagasan tentang mendemokratisasi negara melalui intervensi ada berakar pada pasca Perang Dunia Kedua, Eropa dan juga Jepang. Intervensi ini dipimpin oleh kekuatan sekutu didasarkan pada jangka panjang. Di Jerman, militari Amerika Serikat memegang kekuasaan eksekutif dari tahun 1944 dan kemudian memberikan kekuatan sampai 1955 dengan total 11 tahun. Selain itu, Jepang diduduki selama kurang lebih 7 tahun. Kerangka kerja PBB juga memiliki cacat karena sifatnya yang bermanfaat itu. Transisi dirancang dengan cara mempromosikan netralitas dengan mengizinkan semua pihak yang terlibat konflik untuk berpartisipasi. PBB tidak diharuskan untuk membuat penilaian tentang perilaku faksi. Ini terbukti di praktek pemberian amnesti kepada penandatanganan perjanjian. Jadi setiap faksi dimulai dengan batu tulis bersih. Jadi untuk berbicara amnesti ini juga menyiratkan anggapan bahwa para pemimpin faksi itu sendiri dapat ditempatkan
selanjutnya dengan membatasi intervensi pada eksekusi pemilihan umum. Ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk misi dan memungkinkan untuk tanggal penarikan di awal. 6 dengan judul Menggeser Paradigma Transisi. Pemeriksaan sebelumnya tentang dampak kepemimpinan lokal di transisi demokrasi yang dipimpin secara internasional telah menyediakan berbagai tingkatan analisis, sedangkan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah paradigma transisi demokrasi saat ini dan perlakuannya terhadap kepemimpinan lokal, keanggotaan efektif dalam menghasilkan demokrasi liberal. Ini juga menerangi cara kepemimpinan bertindak dan mempengaruhi perubahan. Sekarang paradigma transisi mengasumsikan kesesuaian dengan institusionalisme, model kepemimpinan lembaga yang dibina oleh internasional komunitas akan mengontrol perilaku kepemimpinan yang dihasilkan dan memperlakukan kepemimpinan akhir. Itu menggeser paradigma intervensi. Untuk meningkatkan kemungkinan demo sistem politik yang kejam, PBB dan aktor internasional lainnya harus membuat penyesuaian substansial terhadap metode mereka. Yang pertama dan terpenting langkahnya adalah mengubah orientasi metode mereka relatif terhadap kerangka yang dikoreksi. Dengan demikian, pergeseran dari ideologi yang semata-mata ditawarkan pada institusionalisme itu mungkin benar bahwa para pemimpin dipaksa untuk bertindak dalam institusi politik yang ada. Faktanya, studi kasus mengulangi hal ini melalui bukti yang mendukung dampak dari lembaga otoritasi yang ada. Gagasan penting yang perlu diingat dalam misi perdamaian adalah bahwa tujuannya adalah untuk membuat institusi baru berdasarkan demokrasi. Sebagai kerangka menunjukkan faktanya, aktor yang paling berpengaruh dalam proses transisi adalah lokal pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus berkomitmen pada demokrasi, diidentifikasi dan sangat terlibat dalam transisi. Karena ini tidak tampaknya demikian, komunitas internasional harus mengalihkan fokusnya untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan pemimpin lokal. Itu adalah penjelasan dari buku review ketiga Sosiologi Konflik. Terima kasih, selamat siang.